menit biar nih Bang. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini kita lagi di kantor KPU Majene, Sulawesi Barat untuk meliput Pilkada Serentak 2020. Di sini ada teman-teman jurnalisme, teman-teman jurnalis. Ini ada Irwan Palsu, Metro TV. Jadi saat ini kita sedang menunggu, Ya. kita sedang menunggu bakal calon pengganti dari Papai Masyar yang dinyatakan TMS. Oke, baik Mas Irwan, saya ingin wawancara sedikit, boleh nggak? Boleh sekali kakak. Oke. Mas Irwan, selama masa pandemi ini aktif meliput kan ya? Ya aktif sekali, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Tapi ini tidak pakai masker karena tadi merokok. Ya, oke, baik. Selama dalam kegiatan liputan Mas, ada apa saja yang menjadi kendala selama ini di masa pandemi ini? Apakah ada perbedaan dengan ketika belum ada pandemi dengan saat ada pandemi? Banyak sekali perbedaannya. Contoh, lebih banyak pengeluaran, penghasilan cukup minim. Jadi pandemi ini yang betul-betul menyiksa itu adalah dampak ekonominya. Begitu. Ganti. Oke, ketika melakukan kegiatan liputan akan turun ke lapangan ya. Apa saja yang biasa dipersiapkan Mas Irwan ini demi untuk mencegah penularan COVID terhadap jurnalis? Pertama di tasku itu lengkap, ada hand sanitizer, ada masker, rajin-rajin juga cuci tangan dan menghindari apalagi kalau orang-orang yang baru saya lihat itu menghindari kontak atau ya kita hanya bisa berupaya untuk tidak tertular dan tidak menularkan apalagi orang tua di rumah dan lain-lain. Begitu kan? Oke, baik. Tanggal Oke, terima kasih Mas Irwan. Sekarang ke Mas Deng Nompo. Ada Deng Nompo di sini. tapi mungkin awan Dari Sandepos. Selamat malam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah agak skill bagus. Ya. Tinggal bagaimana kita menunggu ini detik-detik kedatangan bakal calon ya, Bupati dan Wakil Bupati Majene periode 2020-2025. Oke. Mas Deng Nompo, selama masa pandemi ini kendala apa saja yang dialami oleh Abang ini selama masa pandemi dalam tugas jurnalistik? Pertama itu peliputan terbatas karena memang kita dibatasi oleh maraknya atau bahkan pandemi yang belum juga selesai karena selalu saja ada yang terpapar sehingga kita sebagai jurnalis tentu juga harus menjaga jarak dan juga memakai masker. Kedua, kita khawatir juga sehingga itulah yang keterbatasan. Yang ketiga adalah masalah tentu saja dari segi ekonomi kita juga makin minim ya. Tapi bagaimanapun juga jurnalisme tetap kita pertahankan, tetap ada walaupun kita ini dalam tanda kutip terseok-seok ekonominya akibat pandemi. Jadi Abang ini termasuk salah satu yang terdampak ya dari COVID-19 ini? Iya, saya kira bukan cuma saya, banyak teman-teman jurnalis khususnya di Sulawesi Barat atau lebih khusus di Majene ya, sangat merasakan itu dampak ekonomi. Apalagi kalau pemilik media itu kan banyak kerjasama yang ditarik oleh pemerintah, maka itu jelas ada beberapa juga jurnalis yang terpaksa dirumahkan dan sebagainya. Oke, baik, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman jurnalis yang sedang atau tengah meliput di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Ya, pertama itu tetap style ya, jaga jarak, jaga stamina imun tetap jangan panik, kemudian siapkan sanitizer dan sebagainya, termasuk masker terutama. Kemudian imun tetap diberdayakan dalam tubuh agar tetap kita semangat untuk menjalankan profesi jurnalis. Oke, baik, terima kasih Pak Deng Nompo. Demikian tadi wawancara saya dengan dua orang wartawan, dan di sini masih ada wartawan senior kita satu. Selamat malam, assalamualaikum Pak.
Selamat malam, Bang Enggi. Ya, ini adalah Pak Ali Muhtar dari kontributor dari iNews dan RCTI. Saya bersama beliau ini lagi menunggu di depan kantor KPU Kabupaten Majene untuk meliput pendaftaran salah satu bakal pasangan calon Pilkada Majene 2020. Pak Ali, selama masa pandemi ini mungkin Pak Ali yang paling banyak turun karena jurnalis TV ya. Ya, pertanyaan yang sama mungkin, apa saja yang menjadi tantangan Pak Ali ini selama masa pandemi ini? Apakah liputan-liputan kita ini masih sama dengan sebelum pandemi atau ada perubahan intensitas waktu dan jumlah liputan, Pak? Memang selama masa pandemi ini kita dibatasi dengan ruang. Pertama, masalah liputan juga itu terbatas. Apalagi di tempat kerumunan massa itu kan kita kan diharuskan itu jaga jarak ya. Jaga jarak, kemudian masalah liputan juga itu agak kurang. Ya, agak kurang. Agak sedikit yang tayang ya. Ya, yang tadinya biasanya itu yang sebelum masa pandemi itu kadang tayang itu dalam satu hari 2 sampai 3. Kalau sekarang 1 saja susah. Karena keterbatasannya. Waktu juga kita harus jaga. Termasuk imun kita juga itu harus perlu diperhatikan juga. Begitu. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Ali atas waktunya memberikan sedikit komentar kepada kami di vlog di malam hari ini. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung. Saya hai untuk semua teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.